Apa lagi, Cuk Bang? Kelampisangku tidak mungkin kembali. Kita harus bergerak sebelum terlambat. Aku dengar setelah Vetter Van Heet akan segera datang membawa ribuan pasukan KP. Aku tidak pernah takut mendengar semua itu. Yang aku pikirkan sekarang, Pocut, justru dalam menghadapi musuh, kita dalam perpecahan. Barisan Muslimin insya Allah akan bergabung dengan kita. Assalamualaikum Syederalun. Cut Nyak adalah keturunan bangsawan Aceh yang lahir pada tahun 1848 di Kampung Lampadang, Pekanbadak, Aceh Besar. Saat menginjak usia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lamnga, putra Teku Pok Ahmad. Suaminya seorang pemuda berwawasan luas dan taat kepada agama. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dalam riwayat sejarah Aceh, Teku Ibrahim melawan kolonial Belanda. Atas alasan itu, Teku Ibrahim sering kali meninggalkan Cut Nyak dan anaknya. Setelah berbulan-bulan meninggalkan Lampadang, Teku Ibrahim datang untuk menyuruhkan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Cut Nyak bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan Lampadang pada tanggal 26 Desember 1875. Pada tanggal 29 Juni tahun 1878, Teku Ibrahim wafat. Kematian sang suami membuat Cut Nyak terpuruk. Namun kejadian itu tak membuatnya putus asa. Sebaliknya menjadi alasan kuat Cut Nyak berjuang menggantikan sosok suaminya. Selepas kematian suaminya, Cut Nyak menikah lagi dengan Teku Umar, cucu dari kakek Cut Nyak. Tidak hanya diikatkan dengan tali pernikahan, tetapi keduanya bersatu untuk memerangi penjajah. Bukan karena semata-mata ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga di dekatnya, tetapi Cut Nyak beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya terjun ke medan perang untuk melawan Belanda. Cut Nyak bersama Teku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat jua membara. Salah satu keberhasilan mereka yakni merebut kembali kampung halaman Cut Nyak. Teku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang Belanda. Kemudian Teku Umar gugur dalam medan laga di Melabo. Suami keduanya itu gugur karena etikat penyerangannya telah diketahui Belanda sejak awal. Meskipun orang-orang terkasihnya telah meninggalkannya, Cut Nyak terus melangsungkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia berjuang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selama itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada penderitaan. Penderitaan adalah kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Cut Nyak dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari Belanda. Meskipun pada saat itu pasukan tempurnya melemah karena ancaman Belanda. Sayangnya panglima pasukannya, Panglaut, berkhianat. Ia bersama-sama Belanda mencari keberadaan Cut Nyak. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyak dan kemudian membawanya ke Kutaraja. Panglaut, de geschiedenis zal ons naderhand leren. Over de stappen die we nu nemen. En dat ligt nu in uw handen. U begrijpt dat ik in mijn positie niet het voorrecht heb om zulke beslissingen te kunnen nemen. Panglaut, ik geef u mijn woord als officier. Zegt u mij. Stelt u mij uw voorwaarden. Agar Kapten tahu
Persyaratan yang kuminta. Pertama, apabila kelak Cutnya telah berada di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, dan ini aku minta dengan sangat, supaya Tuhan benar-benar bisa pegang janji. Jangan pernah pisahkan Cutnya dari tanah dan rakyat Aceh. Aku tidak mau dengar suatu hari kalian melakukan tindak pembuangan. Kapiten, hanya itu. Aku sendiri tidak minta apa-apa. Malam, khianat! Malam, khianat! Malam, khianat! Atas permintaan Panglaut kepada Belanda, Cut Nyak Dien mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di kota Raja Van Dalen tidak menyenangi hal tersebut sehingga Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang pada tahun 1907. Setelah setahun masa pengasingannya, Cut Nyak Dien mengembuskan nafas terakhirnya. Ia menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak tanggal 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Itulah sejarah singkat Cut Nyak Dien, pahlawan wanita dari Aceh. Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.